Peduli terhadap lingkungan menjadi motivasi Fania Santoso mendirikan Hestartik. Bersama sang kakak Agnes Santoso, keduanya menekuni bidang usaha yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan melalui inovasi daur ulang untuk aneka produk fashion. Kami memang fokus untuk memilah dan mengolah sampah-sampah dalam artian misalnya sampah kemasan inilah yang kami utamakan untuk bisa menjadi bahan baku mulai dari kardus susu bekas, lalu ada bungkus kemasan kopi, deterjen, dan yang lain sebagainya. Inspirasi pembuatan Hestartik berawal dari pengalaman pribadi Fania dan keluarga saat dilanda banjir awal tahun 2000 lalu. Peristiwa itu menggugah Fania ambil peran peduli terhadap lingkungan. Wanita berusia 29 tahun ini memprakarsai sebuah yayasan yang fokus pada perbaikan lingkungan bernama Yayasan AV Peduli. Ketika kita memilih untuk nggak peduli lingkungan, itu sama halnya dengan kita memilih untuk nggak peduli sama hidup kita gitu. Karena memang dampaknya ya mau itu banjir, polusi udara, apapun itu, efeknya akan ke kita juga. Jadi semoga setiap anak muda bisa memilih dengan lebih bijak, memilih untuk bisa hidup ramah lingkungan, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Fania berharap inovasi yang ia lakukan bisa menginspirasi anak-anak muda untuk peduli lingkungan. Dengan sentuhan kreativitas, sampah memiliki nilai ekonomis. Untuk proses pengumpulannya di Hestartik kami banyak bekerja sama, baik itu dengan para warga binaan maupun juga dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa menerapkan ekonomi sirkular. Jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan hidup, itu memang nggak bisa berjalan seorang diri gitu ya, karena lingkungan hidup itu adalah hidup kita, dan itulah mengapa penting untuk bekerja sama, berkolaborasi. Jadi setelah sampah-sampah tersebut terkumpul, lalu dibersihkan juga. Dari situ akhirnya para pionir warga binaan mitra pengrajin Hestartik ini mulai mengolahnya. Tak hanya langkah peduli terhadap lingkungan, Hestartik juga menggerakkan ekonomi warga. Di Hestartik kami memberdayakan masyarakat dan saat ini telah ada 11 pionir yang mana mereka ini adalah kaki tangan perpanjangan Hestartik untuk bisa membina warga-warga yang ada di sekitarnya juga. Paling utama adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan empati. Dalam artian kita nggak yang tiba-tiba langsung datang terus, ayo ikut program lingkungan gitu. Tapi kita justru bertanya dulu kebutuhan warga apa, keterampilan mereka apa, lalu juga apa sih yang menjadi masalah mereka. Dari situ kita mulai mencari benang merahnya untuk bisa connecting the dots, gimana supaya program yang diusung oleh Hestartik ini bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi juga. Atas kiprahnya, Fania masuk dalam Forbes 30 Under 30 Indonesia 2021 kategori Social Entrepreneurs. Capaian pada majalah bisnis dan finansial internasional Forbes ini menambah daftar prestasi yang didapat oleh Fania. Fania Santoso, Syahrozad Zalfa Nadia, Tim Banu. Menjadi contoh dari sederet anak muda yang mendapat apresiasi sebagai ikon prestasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada era terkini, menjaga nyala semangat Sumpah Pemuda bisa dilakukan dengan berkarya dan berinovasi untuk memajukan Ibu Pertiwi. Saling menolong, saling menghargai, saling menjunjung tinggi satu sama lainnya. Berbineka adalah beragam, merupakan kekuatan. Pak Karno bilang, kasih saya 10 pemuda, dunia akan saya goncang. Cukup dengan 10 pemuda yang benar dan pintar itu tadi, dunia akan bisa digoyang. Sejarah membuktikan bahwa di tangan para pemuda terwujud perubahan. Namun, perubahan yang baik tak dapat tercapai tanpa adanya persatuan. Gotong royong menjadi wujud nyata persatuan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang berjalan beriringan bersama dengan semangat pemuda untuk berkarya, berkreasi, berinovasi demi kemajuan bangsa.